Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas berkat anugerah pertolongan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di hari ini kami boleh dibangunkan dengan menikmati hari baru nafas kehidupan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di hari ini yaitu Raja yang Jaya. Sahabat Klavos, pembacaan firman Tuhan yang kita baca saat ini merupakan kisah tentang Sakaria yang diutus Tuhan untuk membawa Israel membangun kembali Yerusalem, dan di dalamnya tentu juga membangun bait suci. Dan ketika membangun kembali Yerusalem dan juga membangun bait suci, pasti ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tetapi lewat pembacaan ini juga, tetapi juga lewat Sakaria, Tuhan mau mengingatkan kepada Israel bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Atau boleh dikatakan bahwa Tuhan selalu mengingat akan setiap janji yang telah Ia berikan. Dan melalui Sakaria, Tuhan memberikan pengharapan bagi Israel ketika mereka ada dalam pergumulan, ketika mereka ada dalam keputusasaan, ketika mereka ada dalam kebimbangan dan lain sebagainya. Memberi pengharapan bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya. Memberi penghiburan bahwa Tuhan selalu mengingat janjinya. Dan di dalam nubuatan Sakaria ini, Sakaria juga menyampaikan tentang kedatangan Yesus Kristus, bahwa Ia datang kepada umat Israel untuk memberi kelepasan, memberi kemenangan. Oleh karena itu dalam nubuatan ini juga Sakaria menyampaikan kepada mereka agar bersorak-sorai akan kedatangan seorang raja yang jaya. Itu dapat kita lihat tadi dalam pembacaan kita di ayat 9 tadi. Membawa pengharapan bahwa akan datang seorang raja yang akan membebaskan mereka, yang akan melepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan dan beban berat. Bahkan di dalam nubuatan Sakaria ini dikatakan, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan apa yang dinubuatkan oleh Sakaria itu terjadi di mana Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai atau dengan keledai, sehingga orang di Yerusalem melihat bahwa inilah raja. Bahkan orang Israel pun mengingat bahwa apa yang dikatakan oleh Sakaria itu terjadi. Dan nubuatan itu memang telah terjadi, bahwa Yesus masuk ke Yerusalem. Dia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, ketika kita mendapatkan sebuah kabar yang memberi harapan bagi kita, pasti kita akan bersukacita. Oleh karena itu Sakaria mengingatkan Israel untuk bersorak-sorai, memberi pengharapan di tengah-tengah pergumulan. Dan lewat firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, sebagaimana Tuhan tidak melupakan janjinya bagi bangsa Israel, bagi umat Israel pada waktu itu, maka janji Tuhan juga itu ada bagi kita. Ia selalu mengingat akan janjinya. Oleh karena itu
Sekalipun kita ada dalam pergumulan, sekalipun kita ada dalam tantangan, kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita harus tetap bersukacita dan berpengharapan. Sebab Raja Yesus Kristus itu, Ia yang mampu menolong dan menyertai kita. Ia mampu memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi ini juga mengingatkan saudara dan saya. Keadaan boleh sukar, keadaan boleh sulit, tapi marilah kita tetap bersorak-sorai. Kita tetap ada dalam pengharapan. Kita tetap bersyukur, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Sekalipun tidak bisa kita pungkiri, ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi di masa-masa ini. Tetapi kenapa kita bersorak-sorai? Karena kita tahu, kalau kita baca di ayat 10 dan selanjutnya, Allah turut bekerja. Bagaimana Allah melindungi, bagaimana Allah membentengi, bagaimana Allah memberkati orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu mengingatkan saudara dan saya, marilah kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Hidup berkenan. Jadilah orang-orang yang dikasihi Tuhan, supaya pertolongan penyertaan Tuhan itu menyertai kita. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi mengingatkan kita sekalian, sekalipun kita boleh ada di masa yang sukar ini, tetapi jangan mengurangi sukacita kita. Apapun yang kita hadapi, sukacita di dalam diri kita tidak boleh hilang. Kita harus tetap bersemangat, jangan menyerah, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, menjalani hidup ini dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga kita mampu melewati masa-masa yang sukar ini. Kita punya Tuhan Allah yang sanggup menolong kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan menyertai kita menjalani kehidupan ini. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati, bersama Yesus pasti ada damai dan sukacita. Oleh karena itu mengingatkan kita jangan hidup jauh dari Tuhan Yesus, tapi andalkan Dia di dalam hidup kita, maka kita akan mampu menjalani masa-masa yang sukar ini. Sebab ada kata lagu yang berkata, saya mau iring Yesus, ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa. Jangan hanya cuma menyanyi, imani lagu-lagu itu, imani kata-kata itu. Ikut bersama Tuhan Yesus, maka kita akan temukan jalan damai dan sukacita. Itu berarti ikut Yesus, berarti Yesus menjadi teladan, Yesus menjadi contoh, dan apa yang Ia ajarkan itulah yang kita lakukan. Sehingga kesulitan apapun itu, tantangan apapun itu, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Bahkan kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami. Dan kiranya Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kami yang di surga, biarlah di masa-masa yang sukar ini, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kami tidak tergoyahkan oleh tantangan pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami semakin kuat, dan kami yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong dan menyertai kami. Bapa kami di surga, biarlah semua kami di sepanjang hari ini ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Biarlah firman terus diberitakan, dan itu dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.